Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Amar Zuher, kelas SI 21A, Universitas Buana Perjuangan, Kabupaten Karawang. Di sini saya akan menjelaskan praktikum Big Data Analytics pertemuan pertama. Tujuannya untuk mampu mempraktikkan penggunaan Python, editor sintaks, struktur variabel, dan struktur data, control statement, function. Kemudian kedua, mampu mengenal menggunakan software didukung oleh Python. Praktek. Yang pertama, membuat variabel dan melakukan pemanggilan variabel. Di sini ada perintah print hello world. Variabel X sama dengan 12. Terus kita nanti yang muncul tuh hasilnya seperti ini. Coba kita running. Hal pertama yang kita lakukan adalah mencetak kalimat hello world dengan mengetik print hello world. Kemudian dilanjutkan dengan membuat variabel X yang memiliki value untuk menampilkan nilai dari variabel X tersebut hingga tampilan menuliskan print nilai A sama dengan X sehingga muncul kalimat nilai A sama dengan 12 faktor. Kemudian yang kedua menjalankan beberapa perintah. Yang pertama menggunakan print dan variabel. Ada contohnya seperti ini, print belajar Python untuk data analitik, A sama dengan 12, B sama dengan 4, C sama dengan A dan B, print C. Kemudian A sama dengan 12, B sama dengan 4, C sama dengan A plus B. Sama dengan semuanya itu jadi total 16. Coba kita running. Ya benar. Kemudian yang kedua, print penggabungan strings variabel dengan tanda koma. Di sini ada perintah print A, koma ditambah sama dengan B sama dengan C sama dengan 14 jadi hasilnya itu. Kita bisa menampilkan value dari sebuah variabel bersamaan dengan string baru, string tanpa isin dan variabel. Formatnya adalah print, variable dan strings. Kemudian yang ketiga, print menggabungkan menggunakan simbol simbol ini nih yang ada di sini sebagai di angka kolom koma. Misal di sini ada perintah print nilai A sama dengan ABC. Di sini hasilnya adalah 16. Coba kita running. Nah, benar ya, nilai A sama dengan 12, B sama dengan 4, sedangkan C sama dengan 16. Kemudian ada perintah Budi, nama adalah Budi, teman adalah Anto, print. Kemudian kita coba kita running. Budi berteman dengan Anto. Contoh di atas adalah contoh penggunaan string formatting di Python. Penggunaan menampilkan integer memiliki variabel yang sudah direkomendasikan sebelumnya secara urut dari A ke B ke C. Lalu kita deklarasikan variabel terbaru yang menampung value string yaitu nama dengan value Budi dan tema yang value Anto. Kemudian variabel tersebut kita munculkan kembali di string formatting. Kemudian yang keempat, operator aritmatika. Coba jalankan perintah berikut. Ini ada perintah sebagai begini, kita coba kita di running ya. Maka muncul perintah jawabannya kayak gini. Kemudian ada contoh lagi, ini hello world, nilai X. Kemudian kita langsung aja ke latihan ya. Sini pertama menghitung luas persegi panjang. Sini ada perintah gini, coba kita masukkan lagi. Kita running. Kita kan nilai panjangnya 12. Nilai lebar 5. Luas persegi panjang adalah 60. Nah, ini hasil dari perintah ini. Kemudian menghitung luas segitiga. Coba kita running. Di sini codingannya kita running coba ya. Misalkan nilai alasnya misalkan 5 cm. Nilai tingginya 12. Maka yang hasilnya luas segitiga adalah 30. Sebenarnya metode di atas sama dengan nah itu eh, apa ya? Pertemuan pertama. Nanti kita lanjut ke pertemuan kedua di next video.
Kembali lagi kepada pertemuan yang kedua. Di sini mampu memahami dan mempraktikkan input-output menggunakan Python, mampu mengenal dan menggunakan software yang didukung oleh Python, mampu memahami dan menggunakan tipe data dan variabel dalam Python. Di sini ada prakteknya yang pertama menggunakan fungsi input. Di sini ada codingannya, ada nama, umur, jurusan, dan IPK. Coba kita running dulu. Coba kita di sini masukin namanya, misalkan Amar, umur, misalkan dua satu dah, 21. Ini kita jurusannya adalah jurusan komputer, masukkan IPK, misalkan 80. Nah, cetak nanti munculnya di sini hasil dari perintah tersebut. Fungsi input tanda kurung tutup kurung menggunakan untuk masukin nilai atau value ke dalam program di atas. User bisa melakukan input data, nama, masukkan value nama, umur, masukkan value umur, jurusan, masukkan value jurusan, IPK, masukkan value IPK. Kemudian setelah masukkan nilai tersebut, program akan langsung cetak output dengan sesuai nilai yang telah dimasukkan oleh fungsi print. Kemudian yang kedua, menggunakan fungsi input, buka kurung, tutup kurung. Coba kita di sini running perintahnya. Nilai pertama misalkan 80. Kemudian nilai kedua 70. Berarti 80 kali 70 sama dengan 5.600. Program di atas intinya masih dengan program nomor pertama masih sama ya dengan nomor yang pertama tadi. Kemudian lanjut kita ke nomor 3 langsung menggunakan if else. Coba kita running admin ini dulu. Penentuan bilangan genap atau ganjil. Coba kita masukkan itu menentukan bilangan genap atau ganjil ini ya. Coba kita masukkan 57. Bilangan 57 bukan bilangan ganjil. Nah, coba kita ulang lagi. eh, Misalkan 98. Apakah ganjil atau genap? Nah, benar ya, emang 98 itu emang bilangan genap. Kemudian menggunakan perulangan. Sini ada codingan seperti ini. Coba kita eh, running dulu. Masukkan strings. Ulang. Ini strings berarti ini ya, huruf ya. Nah, di sini bisa terlihat dari perkataan kalimat Jakarta, kata Jakarta terdapat jumlah huruf kapital satu buah, ya ini cuma J-nya doang. Kemudian huruf terakhirnya sisanya adalah ada 6. Kemudian yang kelima, ketikan skrip berikut ini. Ini ada kalimat atau codingan ini, coba kita running dulu. Coba kita masukkan jari-jari, misalkan 10 ya. Maka luasnya adalah 314, bla 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 bla, seterusnya. Kemudian yang keenam, modifikasilah program 05 dengan mengimpor library math. Nah, sini ada codingan seperti ini. Kita running dulu lagi perintahnya. Jari-jari, misalkan kita jari-jarinya 27. Maka dengan hasilnya luasnya adalah 2.290 sekian. Kemudian 7 lagi program tersebut. Jalankan program tersebut lagi, isikan bagian nilai jari-jari termasuk berisi angka pecahan. Lalu lihat hitungan hasilnya, luas bagaimana dengan dampak penggunaan 2F, bagaimana dampaknya jika 2F diganti dengan 5F. Coba kita running lagi. Coba kita jari-jarinya masukin ke 10 lagi aja ya. Maka luasnya sama dengan 314,16. Dampak penggunaan 5F. Coba kita running.
Jadi kita masukin 10 aja. Dan hasilnya tetap 314 koma. Di sini latihan. Jelaskan hasil nomor 61. Nah, langsung ke tugas aja ya. Buatlah program Python untuk menghitung rata-rata dari bilangan bisikan sembarangan. Bisa pecahan. Coba kita running ya. Coba kita 10, bilangan pertama, kemudian bilangan kedua itu ada 20, bilangan ketiga ada 30. Rata-ratanya adalah 20,0. Kemudian di sini ada latihan menghitung hasil dari fungsi f jika x adalah suatu nilai pecahan bisikan sembarangan. Ini ya berikut kode codingannya. Coba kita running dulu. Nilai x sama dengan misalkan kita 4. Fungsi persamaan adalah 2, ini. Hasilnya 139. Nah, cukup sekian untuk pertemuan yang kedua. Nanti kita lanjut ke pertemuan ketiga di next video. Lanjut kita ke pertemuan tiga yaitu eksplorasi data. Tujuan untuk mampu menampilkan data menggunakan beberapa library di Python. Yang pertama, praktiknya ya, menggunakan fungsi membuat plotting data pada sumber koordinat. A. Membuat garis koordinat untuk plotting data menggunakan perintah di bawah ini. Nah, ini berupa codingannya ya. Coba kita running dulu. Dulu sebentar. Nah, muncul ya. Jadi ini menggunakan fungsi bukan plotting data pada sumber ordinat. Ini kan sumber ordinat. Jadi maksudnya. Kemudian B menampilkan data ordinat untuk data 2,5 dan seterusnya gunakan codingan bawah ini. Misalkan perintahnya adalah ini nanti kita munculkan titik-titik ini. Coba kita jalankan ya. Nah, benar ya. Sesuai dengan codingan. Kemudian C membuat garis pada titik-titik koordinat di atas dengan menghilangkan GS dan tampilan di bawah ini. Coba kita running lagi langsung aja. Nah, sama persis dengan apa perintah yang dibuat. Kemudian D membuat plotting data dengan memberi nama variabel sumbu X dan sumbu Y seperti yang di bawah ini. Coba kita langsung running lagi aja ya, seperti yang dikata perintah ini. Nah, di sini sama aja persis dengan sesuai perintah. Jadi nggak ada error-error. Kemudian manajemen data file CCSV. Menampilkan data, buatlah data seperti di bawah ini dan simpan dengan nama data 3SF. Misalkan coba kita contoh ini akan coba kita running dulu. Oh, terdapat error ya di perintah ini. Nah, coba lanjut yang kedua. Oh, sama. Jadi di nomor yang kedua ini berarti perintahnya error ya. Ya, di sini berarti error semuanya. Lanjut aja kita ke pertemuan yang ke berikutnya. Collecting data. Yang pertama, mampu melakukan crawling, scraping data menggunakan Twitter Scraper. Lakukan scrolling data untuk keyword minyak goreng langka hanya untuk bulan Februari 2002. Berikut adalah kodenya, coba kita
Lanjut kita ke praktikum yang pertemuan kelima, collecting data. Tujuannya mampu melakukan web scraping. Yang pertama, buka Jupyter Notebook, mengetikkan script berikut. Ini ada beberapa perintah seperti ini. Nanti jika kita running hasilnya seperti ini. Hasil pertama blok HTML, hasil kedua link ke webku, hasil ketiga webku link. Fungsi dari titik teks adalah menghilangkan bagian lain selain teks yang ada di file HTML tersebut, sehingga aja menyisakan teks dan bagian kosong yang terletak pada sebelum dan setelah file teks. Kemudian fungsi dari strip buka kurung tutup kurung adalah memotong atau menghilangkan bagian kosong tersebut sehingga yang tersisa hanyalah teks tanpa bagian kosong. Kemudian yang kedua, buatlah file baru dan kopikan script program di atas kemudian modifikasi seperti di bawah. Ini seperti ada perintah seperti ini. Kalau kita jalankan maka akan muncul seperti ini. Web scraping. Nah, ini untuk menampilkan teks kami satu beserta teks di dalamnya. Kemudian kedua berikut ke dan seterusnya. Kemudian yang ketiga, gunakan file web satuan HTML, kemudian buatlah file baru dan ketikkan perintah seperti di bawah ini. Ini ada perintah seperti ini. Coba kita tutup. Kalau kita tulis ambil teks dari link, maka akan muncul seperti ini. Sama seperti yang diperintahkan. Menemukan dan mengambil hanya data yang ditargetkan saja. Menemukan mengambil seluruh data. Kemudian yang keempat, buatlah file baru dan ketikkan script berikut ini. Ini perintahnya. Kemudian ini adalah hasil dari perintah tersebut. Kemudian yang kelima, bukalah alamat web detik.com, inspek elemen pada bagian tersebut. Klik pada bagian kanan tersebut, kemudian view source, kemudian file baru ketika perintah berikut. Kita langsung ke running aja perintahnya, maka akan muncul seperti ini. Judul Bangkok United menang 2-0 atas Utai Tani Arhan di bench. Kemudian judul yang berikut yang telah ada di mana? Detik.com ini berita. Kemudian gunakan file table 8, lalu buat file baru, kemudian ketikkan script berikut ini. Sini di perintahnya nanti akan muncul jabatan sebenarnya direktur tunjangan berupa tunjangannya, kemudian jabatan kabak tunjangan dan seterusnya. Terus kemudian ada scraping data online shop. Kita buka contoh online shop, misalkan Frankana. Kemudian kita ketikkan perintah tersebut, kalau kita running aja, maka akan muncul seperti di bawah ini. Cara garis besar prosesnya mencakup 4 hal: mengimport library yang digunakan untuk query website, yaitu request, link, kemudian dan seterusnya ya. Kemudian tugasnya di sana ada codingan, oh ini mas error ya. Mungkin dari sini aja cukup sekian. Nanti kita lanjut ke pertemuan ke-6 di next video. Ya, kembali lagi kepada channel YouTube Ambar Zuhair. Di sini saya akan melanjutkan praktikum pertemuan yang ke-6, exporting importing. Doyan membutuhkan ekstrak, transform, dan load dari di dokumen CSV dan Access dalam MySQL. Praktiknya adalah mendownload data per 11 yang berisi pegawai dan pegawai. Kemudian masuk data by MySQL di komputer Anda. Menggunakan PHP MyAdmin, kemudian buatlah database baru bernama Big Data 6. Terus skenario, terdapat dua buah file atau dokumen. Pertama, pegawai cap 1, kedua, pegawai cap 2. Kemudian langkah awal, buatlah file etl1py untuk mengakses data CSV ketika seri berikut ini. Jika ini ada perintahnya, kita langsung running saja, maka akan muncul seperti ini. Ini nicknya, di sini nama-namanya, kemudian ini jobnya, ada account manager, asisten manager, dan lain-lain. Lanjut kita ke pertemuan berikutnya, yaitu pertemuan 7 data processing. Tujuannya adalah mampu memahami dan mengimplementasikan beberapa teknik data processing yang case folding, filtering, function, tokenizing. Sini ada prakteknya. Pertama, tahap processing untuk data kosong. Ambil data yang ada pada modul.
insurance, CSV, dan data 3 CSV. Kemudian tampilkan dokumen tersebut CSV dan semua data. Ini berikut perintahnya ya. Lalu jika kita running maka akan muncul seperti ini. Di sini ada umur, di sini ada jenis kelamin. Kemudian ini adalah uh, anak-anaknya. Kemudian ini perokok atau bukan perokok. Sini asalnya dari mana. Kemudian kedua, sebelum melakukan pengolahan data, sebaiknya kita lakukan pengecekan data missing value pada dataset yang kita miliki dengan koordinat dan status sebagai berikut. Jika kita running, maka akan muncul seperti ini nilai TS, nilai UAS. Untuk cek missing value, kita langsung running aja, maka akan muncul seperti ini nilai UTS 1, nilai UAS 1. Kemudian yang ketiga, memberi tanda untuk data missing value. Memudahkan kita melihat data kosong. Terus membuat sini jika kita running maka akan muncul seperti ini. Kemudian yang keempat, membuat data set baru. Berikut adalah perintahnya. Jika kita running maka akan muncul seperti ini, rapi, rales, UV, berat, dan tingginya. Lalu yang kelima, implementasikan cache folding, filtering, connecting, streaming ketika berikut. Ini perintahnya. Jika kita running maka akan muncul seperti di bawah ini. Lanjut kita ke pertemuan selanjutnya yaitu ke-8. Ini tujuan dengan judul Modeling Collected Data. Tujuan adalah mampu memahami dan mengimplementasikan teknik dedukasi data menggunakan prinsipal komponen analisis. Pertama, load data image data cancer. Jika kita running maka akan muncul angka seperti di bawah ini. Kemudian kedua, menambah satu atribut sebagai target baru dengan coding di bawah ini. Jika kita running maka akan nambah satu lagi 569. Yang ini kan cuma menambah satu lagi. Kemudian yang ketiga, menampilkan fitur dataset. Jika kita running maka akan muncul ini. Nah, hasilnya seperti di bawah ini. Banyak ya hasilnya. Kemudian yang kelima, mengganti sheet label replacement dataset yang ada menunjukkan bahwa isi dari kolom label 0 dan 1 lihat dengan menggeser output yang ada. Bila angka 0 dan 1 akan diganti dengan flash lain, maka kodenya jadi kita running maka akan muncul seperti ini. Ada tulisan malignant bending. Kemudian normalisasi dataset. Jika kita running seperti ini, nah, ini. Kemudian mereduksi fitur dataset. Nah, itu kita lanjut ke plotting hasil PCA. Jika kita running, maka akan muncul gambaran seperti ini. Ini merupakan dataset. Titik-titik hijau itu adalah malignant dan titik merah adalah benign. Lanjut kita ke tugasnya, buka file 100 cell record, kemudian gunakan tersebut mereduksi tampilan data, lakukan dengan seperti bagian praktek. Pertama, load data image. Jika kita running, maka dari data tersebut akan menghasilkan 100,14. Kalau kita ketikkan sel kolom maka akan muncul seperti ini. Kemudian menambah satu atribut sebagai target baru, maka akan muncul 100. Yang ketiga, menampilkan fitur dataset. Nah, berikut adalah hasil dari data tersebut. Maaf, pengerjaan tugas ini hanya sampai sini. Saya menemukan banyak error yang belum saya bisa atasi. Sudah mendekati waktu deadline. Terima kasih atas pengertiannya. Dan lanjut, ke pertemuan yang ke-9, deskriptif statistik. Membaca data CSV, ambil file yang ada. Nih, jadi kita salin, terus kita maka akan muncul running seperti di bawah ini. Kemudian manipulasi data, melihat jumlah data yang banyak kolom tersebut. Ada 40 sama 8. Ini kan nama-nama variabel kolom.
kita tulis ini maka akan munculkan seperti ini, misalnya gender dan lain-lainnya. Ini bukan fix, terus menghitung ukuran pusat, menghitung rata-rata untuk satu variabel, menghitung rata-rata untuk data tertentu terhadap sebuah variabel, misalkan akan dihitung nilai rata variabel khusus untuk data pasien buat jika kita running maka munculnya seperti ini. Menghitung nilai median, mediannya adalah 113, mencari nilai max dan minimal sebuah data. Di rata-rata eh, minimalnya ada 71, kemudian kalau di maksimalnya ada 150. Menambahkan nilai minimal max dari sebuah variabel ada 150 dan 71. Tentukan ukuran sebaran data. Sebaran data akan menunjukkan seperti ini. Setelah itu kita buat coding untuk rumus ini. Misal akan dicari nilai deviasi standar dari variabel fix dengan cara membuat inisiasi variabel tersebut, dan setelah itu kita berikan fungsi deviasi standar yang sudah didefinisikan. Apabila data dari sebuah variabel yang nol dalam dataset dituliskan none dan kita berikan fungsi standar def, maka nilai deviasi standar tidak muncul, akan tapi akan muncul none. Kemudian apabila muncul menjumpai ini, maka data none dapat diganti atau didestimasi dengan nilai min agar bisa dihitung nilai standar nya. Apabila nilai none telah diganti, maka mean, maka hasil nilai dari deviasi standar dari hex sebagai berikut. Kemudian yang kelima, untuk melihat selebaran data atau melihat beberapa variabel. Jika kita ketikkan ini, maka akan muncul seperti ini. Cukup sekian untuk pertemuan kali ini. Kita lanjut ke next video. Sini saya akan melanjutkan lagi pertemuan yang ke-10, yaitu clustering. Tujuan untuk mampu memahami dan mengimplementasikan metode dan teknik clustering menggunakan Python. Praktek kita gunakan dataset di bawah ini dengan 103 data sampel, kemudian kita data ke enter 1 dan sebaran cluster 0,9. Akan muncul hasil seperti ini. Kemudian yang pertama, algoritma kami yang sebelum kita melakukan pengolahan data wajib ditentukan jumlah cluster terbaik dan jumlah data iterasi yang digunakan. Salah satu metode yang digunakan yang menentukan nilai optimum jumlah cluster dapat digunakan elbow method. Ada beberapa metode milika yang bergantung pada domain knowledge yang aturan praktik. Elbow method merupakan salah satu metode robust yang digunakan untuk mengetahui jumlah cluster yang optimal. Mulai kita menggunakan metode fit predict yang itu untuk siap observasi yang termasuk pada klaster tempat klien berada dan sekaligus akan mengembalikan nomor klaster ini menjadi vektor tunggal yang disebut YK K-means. Kemudian kita visualisasikan berikut kodenya. Diberikan kodenya dan hasilnya seperti di bawah ini. Kemudian yang kedua, hierarchical clustering. Kita panggil data yang ada di modul 9, yaitu branch CSV. Untuk ringan, jika kita running maka akan muncul seperti ini. Kemudian kita akan lakukan data string untuk variabel kedua dan variabel ketiga yang beri nama variabel X. Data kita dirubah dulu dalam bentuk array. Ini hasilnya seperti ini. Jumlah data sebanyak 40 dengan dua variabel, kolom 2 dan 3. Lanjutkan kita buat diagramnya. Nah, ini adalah hasil dari diagram. Jadi kita dapat menggunakan notasi steno untuk menampilkan sebuah sampel memiliki kategori sebagai warna tertentu. Jadi ada warna biru dengan ada warna merah. Kita lanjut ke pertemuan yang ke di sini ada tugas ya. Buka file dataset, kemudian kita lakukan klasifikasi menggunakan CSVM dan KNN. Import library pandas dengan spread beserta fungsi-fungsinya. Kemudian dua, load dataset pegawai satu dengan fungsi panda. Kemudian letakkan kode untuk tersebut. Ini kode mana tidak running maka muncul seperti ini. Nicknya dengan nama, gaji, tanggal masuk, serta jobnya. Kemudian convert nilai bertipe string di kolom job edit menjadikan nilai bertipe numerik. Ini codingan terus kita running maka muncul seperti ini. Kemudian keempat, kolom nick, nama, tanggal masuk tidak pengaruh terhadap your title. Maka dari itu kita drop kolom kolom tersebut supaya dataset terlihat lebih clean. Kita gunakan fungsi drop untuk menghilangkan kolom tersebut beserta isinya. Kemudian yang kelima, kita buat variabel S yang terdiri dari dua fitur di atas dan variabel yang merupakan kelas atau target, yaitu job title.
semua dataset dalam bentuk X dan Y diubah ke dalam vektor metrik. Ini hasilnya stok manager. Kemudian yang keenam, dari dataset di atas akan dibagi menjadi data train dan data testing dengan menggunakan modul train test split dan sklearn agar dapat membagi data train berdasarkan tantangan kita. Data train akan kita pakai sebanyak 80% dan testing 20% setelah menjalankan kode di bawah. Perhatikan tampilan data untuk X-train dan X-train. Kemudian setelah model kita definisikan, selanjutnya akan kita lakukan predik dari hasil permodelan di atas dan kita hitung konversisi metriknya. Lanjut kita ke pertemuan ke-12, visualisasi Panda dan Plotly. Tujuan mampu memahami dan memvisualisasikan hasil analisis data menggunakan Python. Buka data iris, kemudian kita jalankan tampilan ini, maka akan muncul seperti di bawah ini. Kemudian ketika perintah di bawah ini, kalau kita langsung runningkan saja, maka akan muncul seperti ini. CVS with the metadata. Lanjut kita ke, tunggu teman-teman. Ke pertemuan 13, visualisasi menggunakan Seaborn. Tujuan mampu memahami dan memvisualisasikan hasil analisis data menggunakan Seaborn. Kedua, mampu memahami fungsi dan perbedaan Seaborn dengan library visualisasi data lainnya. Pertama, visualisasi rilis diperlukan. Kita gunakan data branch CSV-nya. Kalau kita running, maka akan hasilnya seperti ini. Pertama, kita deklarasi variabel df untuk mewakili data frame. Kemudian di dalam kita gunakan fungsi pandas untuk membaca dataset, yaitu dengan pd pandas read csv. Lalu tampilkan lima data tersebut dengan branch size csv dengan menuliskan kode. Kemudian yang ketiga, tampilkan info dari dataset akan kita visualkan dengan coding di bawah ini. Nah, maka akan muncul data seperti ini atau dendrogramnya. Kemudian 5, membuat grafik dengan Seaborn. Ini perintahnya, jika kita jalankan maka akan muncul grafik seperti ini. Kemudian yang keenam, ketika perintah di bawah ini dengan grafik yang akan muncul. Nah, ini berupa grafik-grafik yang akan muncul apa aja di sini bisa terbaca semua. Kemudian yang ketujuh, relationship plot. Ini perintahnya jika kita jalankan akan muncul seperti ini. Lanjut kita ke pertemuan terakhir ya. Jika kita tuliskan perintah tersebut, maka akan hasil seperti ini. So ID, titelnya, judulnya atau apa ini judulnya, terus kemudian vektor, genrenya apa, dan lain-lainnya. Terus jika kita tulis next step akan muncul 597,13. Kita kita masukkan ini codingannya, jika kita input maka akan muncul 10 negara produsen konten seperti di bawah ini. Kemudian jika kita tulis ketikan ini lalu kita enter maka akan muncul seperti ini. Lanjut kita jumlahkan berdasarkan rating. Jika kita tuliskan perintah ini maka akan muncul di bawah seperti ini. Dan seterusnya sampai bawah ya. Maka akan ada grafik-grafik dari konten-konten, jumlah konten 10 tahun terakhir ya. Mungkin cukup sekian di sini. Saya Amar Juhar. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila terlalu salah bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe channel YouTube ini. See you.